tindakan secara sadar untuk terus melekat kepada Yesus. Konsekuensinya begini, semakin kita melekat kepada Yesus, semakin kita juga melekat satu dengan yang lain. Saya nggak percaya kalau orang bilang bahwa dia semakin dekat, dia semakin melekat dengan Yesus, tapi kemudian dia cenderung berpisah, cenderung dia memisahkan diri dari orang lain. Nggak mungkin, karena kasih ada di dalam dia, kesatuan itu ada di dalam dia, spirit kesatuan, semangat untuk menyatu, semangat untuk bisa bersama ada di dalam dia. Apa kabar saudara-saudara? Ya, semoga baik itu datang dari hati saudara seperti saudara memuji Tuhan tadi. Dan dalam beberapa minggu ini saya menyadari bahwa berkat Tuhan luar biasa. Tuhan sayang saudara-saudara semua dengan saya, dan lewat firman-Nya kita dikuatkan, kita diberikan banyak pencerahan. Dan saya tahu bahwa itu sangat menolong kita, saudara. Dalam bulan kemarin, pertengahan bulan, saya ada dalam saya ada dalam satu situasi yang sangat mendesak. Saya minta izin untuk ada di kantor selama 1 minggu lebih, saya nggak bisa keluar. Karena saya sedang bergumul dengan sesuatu yang saya ini ceritanya 25 tahun lebih saya tidak pernah bikin karya ilmiah, dan kemarin itu saya memang mesti buat karya ilmiah sebagai syarat untuk studi saya, dan saya sampai di tingkat yang mau menyerah. Nggak ada yang tahu kalau saya sudah mau menyerah. Saya sudah mau telepon, ada sahabat, seorang yang benar-benar sangat membantu saya, dan saya mau bilang bahwa nggak apa-apa deh, ditunda, saya nggak bisa, saya menyerah. Dan di saat itu saudara-saudara, saya duduk di kaki Tuhan dan menyerah. Dan saya bilang, Tuhan saya menyerah, saya nggak sanggup. Dan berapa banyak saudara pernah punya pengalaman yang sama, bahwa ketika kita mulai angkat tangan, di saat itu Tuhan turun tangan. Saya nggak bisa lupa pagi itu waktu Tuhan mulai sentuh hati saya, Roh Kudus mulai berbicara, saya meyakini itu karena itu sesuatu yang bukan ide saya. Yang kemudian dari dalam doa saya bisa merasakan bagaimana dia berbicara, rema-rema firman yang saya terima. Pada saat itu baru saya mengerti. Saya berusaha untuk melakukan sesuatu yang sempurna, yang perfect. Karena tuntutan. Saya mesti lakukan ini. Tapi hari itu Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Ayat 3-nya berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Lalu kemudian saya dibukakan satu pengertian ini, Riz, kamu gak usah bikin sesuatu yang sempurna. Lakukan saja yang baik. Dan waktu saya lihat semua data-data yang ada itu data-data pelayanan sebenarnya saudara. Akhirnya saya terharu, saya mengerti bahwa sebenarnya studi saya itu cuma sebuah alasan. Tapi ini waktunya untuk saya memperhatikan lagi di mana Tuhan saya tempatkan saya. Dan di situ saya mulai menyerahkan hati saya dan saya bilang, enggak apa-apa kalau memang ujian saya mesti ditunda, enggak apa-apa. Tapi yang penting saya sudah lakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Dan hari itu juga saya mendengar satu peneguhan bahwa hari ini juga apa yang kamu buat selesai. Betul. Sore itu semuanya saya panggil seorang yang membantu saya, seorang adik rohani saya, dan kemudian selesai, saya bisa kirimkan tesis saya itu. Dan intinya yang saya mau cerita adalah bahwa saudara, seringkali Tuhan itu berbicara kepada kita dengan berbagai keadaan. Seperti saya, cuman saya terlalu sibuk pelayanan. Saya terlalu sibuk memikirkan semua yang lain sampai saya lupa bahwa ada waktu-waktu tertentu yang kita perlu kembali. Dengar kepada dia.
Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di kota ini? Kenapa saya bekerja di tempat ini? Kenapa saya melayani? Kenapa saya menikah? Kenapa saya dianugerahkan semuanya ini? Kita mesti kembali ke situ. So hari ini saya mau berbagi dengan saudara apa yang terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Apa yang saya beri judul kesatuan yang berbuah manis. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan buat saudara, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, karena kita di Ambon, di Maluku, lebih familiar dengan gandaria bukan anggur, saya kira saya mesti cerita tentang anggur. Kalau gandaria, saudara-saudara cepat sekali. Apalagi orang gunung, pasti langsung kasih tahu gandaria itu bijinya warnanya apa dan sebagainya. Tapi fakta tentang anggur, saudara-saudara, anggur itu adalah satu tanaman yang untuk dia berdiri itu perlu ada penopang. Jadi mesti ada teralis untuk dia bisa naik. Ya sebenarnya satu gambaran yang baik sekali bahwa kita ini adalah orang-orang yang gak bisa hidup sendiri. Kalau Tuhan gak menopang kita, kita gak bisa naik. Dan anggur saudara-saudara ketika ditanam dia tidak langsung berbuah. Waktunya itu yang diperlukan sampai dengan anggur itu berbuah diperkirakan sekitar 3 tahun. Ya, lewati beberapa musim dan kemudian anggur itu mulai mengeluarkan buah. Dan anggur itu ya ada batangnya, pokoknya itu dan kemudian terdiri dari cabang dan ranting. Nah, saudara-saudara, anggur kalau tadi saudara bisa lihat bahwa Bapa adalah petani anggurnya, Bapakku adalah pengusahanya. Nah, apa yang dilakukan oleh petani anggur adalah waktu dia melakukan pemangkasan. Nah, pemangkasan itu dilakukan sebenarnya tujuannya itu supaya anggur itu atau tanaman apapun, saya baca di dalam istilah pertanian itu, pemangkasan itu dilakukan supaya lebih banyak berbuah. Sebenarnya itu tujuannya. Nah, kemudian dengan mengerti tentang anggur ini, baru kita mulai pelan-pelan mulai lihat, oh ternyata ini maksudnya, waktu Yesus mengatakan itu, dia mengambil hal-hal yang memang familiar. Orang di sana, mereka lebih tahu tentang anggur. Pada saat itu dibicarakan, murid-murid itu mendengar tentang anggur, mereka tahu persis anggur itu seperti apa. Makanya Yesus memakai itu. Kalau itu di Ambon, pasti Tuhan Yesus pakai gandaria. Nah, tapi karena ini, pada saat itu yang familiar mereka adalah anggur, tapi bukan cuma itu saja, saudara. Dimulai di ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar. Kata akulah dalam bahasa Indonesia, I am, sebenarnya mengingatkan kita pada kalimat yang dikeluarkan, yang didengar oleh Musa di Keluaran pasal 3. Waktu Tuhan datang dan Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Waktu Musa bertanya, kalau nanti mereka bertanya tentang namamu, saya mesti jawab apa? Tuhan katakan, I am that I am. Aku adalah aku. Di dalam kitab Yohanes ini saudara-saudara, beberapa kali itu saudara pernah dengar, aku adalah jalan dan kebenaran, aku adalah terang. Nah, perkataan akulah pokok, aku adalah pokok anggur yang benar. Kenapa?
Yesaya pasal 5 menunjukkan bahwa Israel adalah pokok anggur yang gagal. Yesaya pasal 5 itu adalah nyanyian tentang kebun anggur. Yang Tuhan inginkan adalah buah yang baik, buah yang manis, tapi anggur yang asam. Lalu kemudian Tuhan di dalam nyanyian nubuatan itu dikatakan bahwa kebun anggur itu kemudian menjadi rusak. Nah, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Apa sih pesannya? Yesus itu Tuhan, saudara-saudara. Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang ini ada banyak ramai di medsos, orang mempertanyakan itu dan ini, mempermasalahkan ketuhanan dia, kesetaraan dan dia. Tapi saudara gak bisa membatalkan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus terus mengingatkan para muridnya agar tinggal di dalamnya supaya berbuah, supaya bisa berbuah. Saya pakai kata yang lain, kalimat yang lain. Kesatuan dengan Yesus adalah kunci untuk dapat berbuah. Dan kesatuan dalam Yesus adalah tindakan secara sadar untuk melekat pada Yesus. Saya mau mulai dari itu. Kesatuan dalam Yesus adalah tindakan secara sadar untuk terus melekat pada Yesus. Itu bukan sesuatu yang terjadi karena dorongan emosi sesaat. Karena saudara melihat berkat Tuhan, saudara mengalami mujizat, kemudian sebenarnya saya mau percaya pada Tuhan. Nah, tindakan secara sadar untuk terus melekat kepada Yesus. Konsekuensinya begini. Semakin kita melekat kepada Yesus, semakin kita juga melekat satu dengan yang lain. Saya nggak percaya kalau orang bilang bahwa dia semakin dekat, dia semakin melekat dengan Yesus, tapi kemudian dia cenderung berpisah, cenderung dia memisahkan diri dari orang lain. Nggak mungkin, karena kasih ada di dalam dia, kesatuan itu ada di dalam dia. Spirit kesatuan, semangat untuk menyatu, semangat untuk bisa bersama ada di dalam dia. Kalau saudara tanaman anggur itu kalau digulung ya saudara, jadi tanaman ini kalau dia berdiri, tapi kalau misalnya kita angkat cabutnya dan kita gulung dia dengan garis yang lurus, itu seperti kayak orang berpegangan tangan. Satu gambaran filosofis yang baik tentang tubuh Kristus, kita memang selalu bersama. Dalam Yesus kita selalu bersama. Nah, kenapa tinggal di dalam Yesus itu penting, saudara-saudara? Kenapa dia berulang-ulang? Dia katakan tinggallah di dalam aku. Barang siapa tinggal dalam aku, dia akan berbuah. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pertama saudara-saudara, tinggal di dalam Yesus adalah keputusan hati. Saya ulang, tinggal di dalam Yesus adalah keputusan hati. Nah, saya nggak tahu pada saat saya bicara ini berapa banyak di sini yang belum menikah, saya belum tahu. Ya, tapi kurang lebih mungkin separuh di sini belum menikah. Tapi minimal sudah mulai bagaimana memulai hubungan dan sebagainya. Oke, begini, saya mau bicara tentang keputusan hati. Karena kalau keputusan hati berbeda dengan saudara misalnya memutuskan untuk membeli sesuatu. Gadget saudara yang baru, mungkin saya nggak tahu saudara rencana mau beli HP saudara yang baru itu Android atau apa yang lain. Dan kemudian waktu saudara beli, tiba-tiba kemudian muncul yang terbarunya. Aduh kenapa kemarin saya nggak beli itu aja langsung ya. Habis papa sih kasih uangnya cukup. Nah, yang itu masih bisa dibarui. Saudara masih bisa punya uang lagi. Dan kemudian beli lagi seri. Bisa. Itu sesuatu yang, apalagi beli yang lain. Mungkin lebih berat. Mau beli rumah. Ya, atau beli motor baru. Beli mobil baru. Terserah apapun. Itu keputusan yang biasa. Tapi kira-kira kalau saudara milih istri. Atau milih suami. Kira-kira saudara milih yang waktu cepat. Kayaknya ini cocok nih. Yang ini cocok. Dia lebih murah hati dibanding saya yang pelit. Cocoklah.
Gitu. Cuma berdasarkan itu, waduh dia gantengnya Pak, kayak patung pahatan. Kalau cuman itu, saudara cuma memutuskan sesuatu yang cuma dilihat di mata. Nanti waktu menikah, baru kemudian saudara, aduh, kenapa saya ada dengan makhluk ini setiap hari? Saya selalu bilang buat para pengantin baru, begitu pas sudah selesai pemberkatan saya langsung bilang, hey, welcome to the club, selamat bergabung. Semua yang dulu masa-masa pacaran tuh, nanti lihat. Tapi begini, saya cuma ketika saudara menjatuhkan pilihan, pilihan kepada pasangan hidup, pasti saudara lakukan itu dari dalam hati. Bagi saya, keputusan terbaik saya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah menikah dengan istri saya yang sekarang. Yes, kalau diizinkan putar balik lagi, 24 tahun yang lalu mau menikah dengan siapa? Saya mau menikah dengan orang yang sama. Kayaknya saya dapat dukungan dari banyak orang. Tapi intinya begini, saudara. Kalau itu keputusan yang datang dari hati kita, mesti kita yang menghargai. Kalau hari ini Bapak Ibu gak pernah menghargai lagi keputusan yang kita ambil. Kan yang pilih kita sendiri. Terus sekarang ini kita datang ke pendeta yang menikahkan kita, bilang, Pak saya sudah salah pilih, saya sudah menikah. Berarti yang bodoh Anda sendiri. Kan Anda yang putusin. Tapi Pak dia menjadi beban yang begitu luar biasa buat saya. Saya minta Tuhan angkat beban itu dari saya. No. Nah, cuman mau mengingatkan saudara. Kalau saudara memilih pasangan hidup, saudara memilih itu dari hati. Apalagi saudara memilih untuk tetap tinggal di dalam dia. Tetap pegang Yesus. Saya mau ajak saudara lihat Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Adalah ayat yang sering saudara dengar, terutama waktu saudara mau lahir baru. Bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saudara, mengaku dengan mulut bukan cuma mengaku dengan mulut, tapi percaya itu di mana? Dalam hati. Makanya keputusan, kenapa saya bilang keputusan hati. Tinggal dalam Yesus adalah keputusan hati. Karena saya percaya di dalam hati saya. Arti kata keselamatan bukan cuma soal saudara nanti masuk surga. Terlalu sedikit. Keselamatan bahasa aslinya memakai kata sozo. Sozo punya pengertian yang pertama menyelamatkan, yes. Yang kedua melindungi. Yang ketiga menyembuhkan. Yang berikut berbuat lebih baik. Pengertian yang lain menjadi utuh. Jadi keselamatan itu bukan cuma soal saya masuk surga. Betapa saudara waktu seorang memilih dia. Mengaku dengan mulut. Dan percaya dalam hati. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah keputusan tertinggal dalam Tuhan. Artinya di dalam dia. Saudara tahu bahwa saya akan mendapat keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemulihan. Itu semuanya bagi kita. Jadi terlalu sedikit kalau saudara melihat keselamatan itu cuma masuk surga. Bukan. Nah, bukan cuma sekedar tinggal di dalam dia. Melainkan siap untuk bekerja sama. Orang yang mempunyai keputusan hati untuk bersama, menyatu. Kita akan belajar kesatuan dari sudut yang agak berbeda, ya, bahwa bagaimana kita bisa bilang bahwa kita menyatu, kita kesatuan kita dengan Tuhan, harusnya itu berbuah manis. Tapi kenapa kesatuan dengan Tuhan itu tidak terlihat? Karena gini saudara, bukan cuma tinggal, keputusannya bukan cuma tinggal di dalam dia, tapi siap untuk bekerja sama. Bukankah waktu saudara mengaku bahwa ini adalah yang saya akan bersama dengan dia seumur hidup. Baik itu dengan suami maupun dengan istri. Bukankah saudara juga menyatakan bahwa siap bekerja sama? Dalam segala keadaan. Aku menerima engkau. Aku akan bersama engkau dalam segala keadaan. Berarti kita siap bekerja sama dong. Sama ketika kita
mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus adalah Tuhan, dan mau tinggal di dalam Dia, kita mesti siap bekerja sama. Mari saudara lihat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ingat yang tadi baru kita baca. Bapa itu pengusaha kebun anggur. Dan Dia memotong yang tidak berbuah, membersihkan yang berbuah, supaya berbuah lebih banyak lagi. Nah, proses membersihkan itu yang kita sebut dengan proses-proses hidup kita hari-hari. Tapi Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam semuanya itu. Apa yang Tuhan kerjakan? Waktu Tuhan membersihkan, Dia bukan semuanya. Jadi, karena Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, dan mereka adalah ranting-ranting yang melekat padanya. Tapi ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Apa sih konteksnya itu? Sebenarnya dia sedang bicara tentang murid yang sejati dan murid yang palsu. Karena pada saat itu, di ayat yang ketiga dikatakan kamu semua sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Apa maksudnya? Di situ sudah gak ada Yudas. Di Yohanes 13, pada saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Dia berkata kamu semua sudah bersih, tapi tidak semua kamu itu bersih. Di situ dijelaskan kenapa? Di situ ada Yudas. Yesus tahu persis. Yang membuat saya begitu terpesona, saya begitu kagum dengan kasihnya, adalah Dia tahu Yudas mau jual dia. Dia tahu bahwa Yudas ini satu murid yang dari 12 ini murid palsu. Tapi Yudas juga Yesus cuci kakinya. Dia tahu dia mencuci kaki orang yang bakal nanti akan menjual dia. Tapi pada saat itu Bapa memotong yang tidak berbuah. Dan yang lainnya dibersihkan. Jadi saudara-saudara, kesadaran bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan akan membuat kita selalu bertanya ketika ada dalam sebuah proses. Saudara akan bertanya begini, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam saya sekarang ini? Karena saya kena masalah terus. Mungkin saudara bilang, Pak, orang yang lain gak percaya Yesus, yang tidak dalam, mereka diberkati. Lewat musim kering ini, lewat pandemi ini, harta mereka tambah banyak. Mereka beli lagi rumah baru dan sebagainya. Kita malah mesti jual itu dan ini. Apakah Tuhan sedang berlaku tidak adil dengan kami? Yang kedua, mestinya kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, adakah bagian yang tidak produktif di dalam saya yang Tuhan mau singkirkan? Saya cerita sedikit saudara, di dalam pembersihan, proses pembersihan, pemangkasan dari ranting-ranting di anggur. Saudara-saudara, saya belajar dari YouTube seorang petani anggur, dia kemudian menerangkan begini. Yang dipotong itu, yang dibersihkan dari cabang-cabang yang ada jamurnya. Jadi batang-batang yang ada jamurnya atau yang kecil, yang kelihatannya tidak lagi menghasilkan buah, itu langsung dipotong, dibuang. Nah, bagian yang tidak dipotong itu ada tunas-tunas kecil yang mulai muncul. Itu juga dibersihkan, dipotong. Jadi saya kemudian menangkap sebuah pengertian begini. Iya ya, pantas waktu kita dibersihkan ada hal-hal yang timbul dalam hati, ide kita. Mungkin kita mau lakukan sesuatu, tapi tiba-tiba itu kayak dipotong. Kayak tiba-tiba itu hilang. Tiba-tiba kayak kita seolah-olah kayak kita rugi banget. Padahal ini udah tumbuh. Kenapa kok gagal? Saya baru mengerti. Kenapa itu kayak kelihatannya gak jadi, gagal. Tapi sebenarnya begini, Tuhan punya jawaban yang lebih baik. Dia tahu bahwa sesudah itu dipangkas, nanti itu akan semakin banyak. Berbuah akan semakin banyak.
Cuman saya sudah terlanjur bilang begini, Tuhan gak adil, Tuhan gak fair sama saya. Tapi kalau saudara mengerti, kalau saudara orang yang tinggal di dalam dia, orang yang mau bekerja sama, kita akan bilang, Tuhan, apalagi yang Tuhan mau bersihkan? Bersihkan dalam saya. Siapa tahu itu bagian yang tidak produktif. Mungkin saya habiskan waktu saya untuk sesuatu yang sebenarnya percuma, untuk kesenangan. Dan waktu itu diambil. Saya pikir ini bagian yang indah. Mungkin saya orang yang terlalu banyak. Mungkin yang saya pikir waktu rileks saya itu adalah di gadget. Saya suka berita-berita perkembangan politik. Kadang-kadang saya suka olahraga-olahraga yang agak keras dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau itu terlalu banyak, saya sebenarnya spend waktu saya terlalu banyak di medsos daripada yang lain. Nah, ada waktu-waktu yang seperti saya mengalami dipangkas, hal-hal itu mulai dipangkas. Tapi saya tahu, wah ini caranya supaya saya lebih berbuah lagi. Nah, saudara, apapun itu. Mungkin saudara, kalaupun ada jamur atau polusi yang datang dalam kita, dalam pikiran kita, yang membuat kita salah mengerti tentang saudara kita sendiri. Yang mungkin meracuni pikiran kita terhadap orang lain. Terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita. Mungkin itu yang sedang mau dibersihkan. Mungkin lewat berbagai hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, adalah bagian yang untuk dipangkas egois kita, dan sebagainya. Tapi intinya begini, hati saya tidak berubah hanya karena keadaan atau masalah yang saya hadapi. Ini keputusan hati saya. Keputusan saya lebih kuat dari perasaan saya. Keputusan selalu lebih kuat dari perasaan. Kenapa? Perasaan saya akan mengikuti apa yang saya putuskan. Kadang-kadang saya mendengar dari beberapa adik-adik, anak-anak rohani, Pak, saya sudah memutuskan untuk move on dari dia. Tapi sampai hari ini gak bisa. Kebayang-bayang selalu. Gimana ya? Kamu mesti buat keputusan. Waktu kamu putuskan, perasaanmu akan mengikuti keputusan. Karena itu cuma di mulut. Kamu gak percaya dalam hati. Bahwa saya pasti Tuhan kasih saya yang lebih baik. Makanya tak teringat dia terus. Atau mungkin ini dari Tuhan ya Pak ya. Gak tahu. Saya gak tahu. Tapi keputusan akan menolong saudara terombang ambing dalam sesuatu yang gak penting. Sekali lagi, tinggal dalam Yesus adalah keputusan hati. So hari ini, kalau persoalan apapun yang sedang membuat saudara terbeban, seperti kayak saudara capek, ingat Tuhan Yesus gak pernah capek dengan kita. Saya memilih tetap tinggal di dalam Dia. Yang kedua saudara-saudara, tinggal dalam Yesus menghasilkan perubahan yang lebih baik. Siapapun kita kepengen ada sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, yang dinantikan Bapa dari anggur, dari kebun anggur itu adalah buah anggur yang baik. Satu kali Yohanes di dalam Matius 3 ayat 7-10, Yohanes Pembaptis melihat orang Farisi dan orang Saduki datang memberi diri untuk dibaptis. Dan tiba-tiba keluarkan perkataan begini, hai kamu keturunan ular beludak. Puisi yang sangat luar biasa. Keturunan ular beludak. Siapa yang menyangka kamu bisa lari dari murka Allah? Jadi hasilkanlah buah dari pertobatan. Dia lanjutkan, dia bilang kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak menghasilkan buah. Pasti ditebang. Apa maksudnya? Bukan soal ritualnya. Bukan soal saya sudah lahir baru, saya sudah ini, saya sudah, bukan itu. Hasilkan buah. Bukan soal bahwa kamu, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah dalam Tuhan sekarang. Bukan soal itu, hasilkan buah. Pastor Jeffrey pernah berbicara di sini dan beliau sempat kasih tunjuk pohon jeruk. Dan dia bilang, dari mana you tahu bahwa ini pohon jeruk? Dari buahnya kita tahu. Hasilkan buahnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita akan menghasilkan buah berupa perubahan hidup. Dan pekerjaan baik, saudara-saudara. Satu pekerjaan yang baik, sesuatu yang kita lakukan yang baik yang kita lakukan, saudaraku. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa buahnya itu adalah sekarang saya semakin diberkati Pak.
Saya semakin tunggu dulu. Apakah itu maksudnya? Apakah itu maksudnya? Sekarang saya sudah pelayanan, puji Tuhan Pak. Dulu saya datang jemaat biasa, sekarang saya sudah melayani. Tapi ada banyak orang yang melayani yang tidak menunjukkan perubahan-perubahan. Nggak ada perubahan hidup di dalam dia. Sebaliknya, kalau misalnya orang itu ada dalam sebuah perubahan hidup, apapun yang dilakukan, orang mungkin nggak penting dengan apa yang dia katakan. Tapi yang paling penting adalah orang lihat hidupnya seperti apa. So itu sebenarnya buah itu yang diinginkan. Terima kasih untuk tepuk tangannya yang benar-benar setuju. Dari semuanya cuma satu itu yang setuju. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 di situ dikatakan begini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan baik sudah dijelaskan kemarin dari Bu Ona Tahapari tentang ergon. Apa itu ergon? Pekerjaan. Tapi pekerjaan baik di sini saudara-saudara adalah sesuatu yang dilakukan atas kesadaran akan Tuhan. Sesuatu yang dilakukan karena saya kenal Tuhan. Sesuatu yang dilakukan karena kita tahu ini kehendak Tuhan. Nah, ini maksudnya pekerjaan baik. Karena kalau kita sebut pekerjaan baik, menolong orang itu pekerjaan baik. Bakti sosial itu pekerjaan baik. Bagi-bagi sembako itu pekerjaan baik. Ada banyak perbuatan baik, pekerjaan baik yang kita lakukan hari-hari. Memberi kepada orang yang membutuhkan, itu pekerjaan baik. Tapi yang mana? Saya simpulkan dalam sebuah kalimat yang sederhana begini. Ini bukan soal apa, perbuatan baik apa yang kamu buat. Kamu tolong orang miskin, atau kamu melayani tanpa upah. Bukan soal apanya, tetapi mengapa. Mengapa kamu lakukan itu? Bukan soal apa yang dikerjakan, melainkan mengapa hal itu dikerjakan. Tolong ingat itu baik-baik. Karena saya akan menceritakan satu kisah yang dicatat dalam Alkitab, dalam Markus 14 ayat 3-6 ketika Yesus ada di Betania, di rumah seorang yang bernama Simon. Di situ ada seorang perempuan yang datang membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Di situ dikatakan seperti itu. Dia kemudian memecahkannya, lalu mencurahkan minyak itu ke kepala Yesus. Ada murid yang melihatnya menjadi marah. Dia bilang, untuk apa pemborosan ini? Mengapa tidak dijual saja seharga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Bukankah itu jauh lebih baik? Pemborosan seperti ini, itu minyak harus mahal. Jual aja. Nah, tapi apa yang Yesus katakan? Di ayat yang ke-6 Yesus berkata, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Di mata manusia, itu pemborosan. Di mata Tuhan, dia sedang melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Yesus bilang orang miskin akan selalu ada dengan kamu. Tapi aku tidak selalu ada dengan kamu. Pada saat itu saudara-saudara, hari ini kita tahu bahwa tindakan perempuan itu adalah sebuah tindakan penyembahan. Sekarang baru kita bahas, kita gali, kita buka ayatnya. Pada saat itu murid-murid gak ada yang lihat itu. Karena mereka melihat apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan itu pemborosan. Padahal Yesus melihat dari motivasinya. Dia melakukan itu sesuatu yang baik untuk saya. Saudara, yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Tuhan. Sebaliknya, kadang-kadang yang baik di mata Tuhan bisa disalah mengerti oleh orang. Saya ingat saya baca satu buku ditulis oleh seorang hamba Tuhan berasal dari India. Dia cerita bahwa satu kali ada yang mengkritik, ini penyambutan terhadap hamba Tuhan ini terlalu berlebihan. Fasilitas yang diberikan terlalu berlebihan kepada hamba Tuhan. Nanti bikin dia jadi ngelunjak, bikin hamba Tuhan itu, pendeta itu jadi lupa diri. Kadang-kadang dia bilang bahwa di dalam pelayanan mereka dijamu, diservis dengan berbagai hal yang
menurut orang-orang itu terlalu berlebihan. Terus dia menyampaikan pendapatnya begini, sebenarnya tergantung. Kalau saya melihatnya beda. Dia kemudian ceritakan begini. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Bukankah ada perempuan-perempuan yang membentangkan permadani? Dan kemudian dengan daun-daun palem, katakan, Hosana, Hosana bagi dia. Oke? Pertanyaannya, keledainya berjalan di mana? Di atas permadani. Daun palemnya sempat sentuh, kebanyakan sentuh keledai sih menurut saya daripada sentuh Yesus. Apakah permadani itu untuk keledai? Bukan. Apakah mereka menyambut keledai? Bukan. Jadi dia bilang begini, sebenarnya semua fasilitas ini mereka menyambut Yesus yang ada di punggung saya. Saya ini cuma keledai yang berjalan di situ. Kadang-kadang kita menghakimi dengan apa yang kita lihat. Tapi kita nggak tahu ada motivasi apa di balik itu. Perempuan ini bukan mungkin orang kaya. Tapi minyak narwastu yang mahal itu dia maksudkan sebagai suatu penyembahan. Jangan anggap enteng orang yang memberi dari hatinya. Nah sebaliknya. Yang mengatakan ini di dalam Yohanes ya. Ya Yohanes 12 ayat 46. Yang mengatakan pemborosan itu sebenarnya Yudas Iskariot. Dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 46, dia mengatakan itu bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wow. Padahal itu salah satu murid. Dan tahu loh bahwa dia sering mencuri. Tapi dia sempat kasih keluar statement, ini pemborosan. Ternyata yang dia maksud itu bukan karena dia memperhatikan orang miskin. Dia sedang memperhatikan dirinya sendiri. Nah yang Tuhan maksud di sini ya, tentang perbuatan baik adalah mulai dia dari sini. Kalau saudara mau hidup dalam suatu perubahan hidup, satu perbuatan yang baik, mulainya itu dari dalam. Roma berkata berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu bisa membedakan mana kandakala apa yang baik, apa yang sempurna. Sebenarnya itu. Jadi kalau sekarang yang Tuhan tunggu adalah kita berbuah. Yang Tuhan tunggu adalah bagaimana perubahan hidup kita itu bisa dilihat orang. Karena orang yang orang lihat itu bukan cuman cara kita melayani, kita saya berkhotbah misalnya. Yang orang lihat itu adalah perubahan hidup. Sama saudara-saudara. Mari kita lihat beberapa ayat lagi. Buah yang dapat dilihat orang, Yohanes 15. Ya, Yohanes 15 ayat 8 kan Tuhan Yesus bilang begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, bagaimana Bapak dipermuliakan? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 dikatakan begini. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukankah itu yang orang lagi tunggu? 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Dikatakan begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Perubahan hidup saudara akan menjadi sebuah tontonan. Lebih daripada khotbah saudara. Dan Tuhan bilang hasilkanlah buah. Kalau itu cuma tentang pengajaran, kita berdebat tentang pengajaran. Yesus sejajar enggak dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Ya ampun, kita habiskan waktu kita untuk berdebat soal ini. Yang orang mau lihat adalah perubahan hidup. Yang orang mau lihat adalah dari dulu saya ini enggak pernah bertanggung jawab dengan keluarga. Sekarang saya bertanggung jawab dengan keluarga saya. Orang mau lihat perubahan hidup. Orang dari dulu mungkin melihat saudara sebagai orang yang penakut. Enggak mau hadapi kenyataan. Rajin olahraga, lari dari kenyataan. Tapi sekarang saya adalah orang yang saya bertanggung jawab dengan hidup saya.
Sekarang saya tahu bahwa Tuhan punya maksud dengan hidup saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan yang baik. Untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Jadi saya nggak hindari masalah. Saya tahu bersama dengan Yesus, saya bisa menanggung segala perkara. Orang ingin melihat itu. Dan Tuhan mau saudara berbuah. Tapi yang kita tunjukkan adalah harta kita yang tambah banyak. Yang kita tunjukkan adalah prestasi kita yang bertambah. Yang kita tunjukkan adalah kita pelayanan kita yang tambah banyak. Bukan itu. Yang orang mau lihat adalah perubahan hidup kita. Yang orang mau lihat adalah apa yang baik yang kita lakukan. Yang baik di mata Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku. Kenapa tinggal dalam Yesus? Penting. Yang ketiga, tinggal dalam Yesus adalah kunci sukses yang sebenarnya. Saya suka ini saudara-saudara, karena seringkali kita bahas tentang kesuksesan dari berbagai teori, tapi kali ini saya mau ajak saudara baca Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Demikian dikatakan firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tinggal dalam Yesus adalah sebuah keputusan. Mazmur bilang begini, diamlah di negeri dan berlaku setia. Itu keputusan saya, itu komitmen saya untuk tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di tempat yang Dia mau saya ada. Saya nggak tinggalkan sebuah tempat cuman karena keadaan. Saya akan tinggalkan tempat itu kalau Tuhan suruh saya pergi sana. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud. Kenapa saya ada di situ? Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Melakukan yang baik itu adalah buah dari saya mempercayai Tuhan. Buah dari saya terhubung dengan Yesus. Saya mendengar dari Dia. Saya mendengar tuntunannya. Saya mendengar apa yang menjadi kehendaknya. Sekalipun itu kadang-kadang bertentangan dengan apa yang saya lihat secara mata. Tapi saya lebih percaya Tuhan daripada percaya perasaan saya. Diam di negeri, berlaku setia. Dan pemazmur memakai kata ini, bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tapi Yesus menjelaskannya di dalam Yohanes 15 ayat 7. Begini dikatakan. Yesus katakan begini dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yes. Yes. Kenapa? Kalau saudara di dalam Yesus, kalau saudara dan saya tinggal di dalam Dia, gak mungkin yang kita inginkan itu berasal dari daging. Kenapa saudara akan menerimanya? Karena yang saudara inginkan justru itu yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau kemudian ada sebuah pertanyaan, Pak tapi kenapa? Kenapa sekarang saya kayak merasa bahwa ini saya seperti doa saya gak pernah dijawab? No. Kalau saudara tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang bekerja. Bos, Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah. Tuhan mengasihi saudara-saudara saya. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saya. Amin. Tuhan mengasihi saya. Dia tahu yang terbaik. Dia siapkan yang terbaik buat kita. Yohanes 10 dikatakan ini, pencuri datang hanya untuk mengambil, membunuh. Dia rampok, dia ambil sesuatu dari kita. Tetapi dia datang. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu Tuhan yang kita melekat dengan Dia. Tuhan Yesus nggak bermaksud untuk mengambil sesuatu dari saudara-saudara. Bapak Gembala sering cerita dengan kita. Kadang-kadang kita merasa sakit ini, Tuhan izinkan saya merasa sakit supaya saya berubah bertobat. Nah, Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia nggak menyakiti anak-anaknya supaya bertobat. Ya, Dia nggak bermaksud merugikan saudara supaya saudara pulih. Enggak, Dia Tuhan yang memberi.
Dia Tuhan memberi dan dia mau supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi itu adalah keputusan hati saya. Dan Tuhan mau supaya saya berbuah. Dan yang terakhir adalah bahwa tinggal di dalam Yesus adalah kunci sukses yang sebenarnya. Kenapa? Tuhan Yesus bilang begini, jika kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Kamu akan punya perubahan hidup. Kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan tinggal di dalam Yesus adalah kunci sukses yang sebenarnya. Kenapa? Dikatakan ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari tim musik ada di sini. Saudara-saudara, jangan putuskan sesuatu hanya berdasarkan perasaan atau keadaan. Karena itu bukan sebuah kebenaran. Mungkin konflik yang ada di tengah-tengah rumahmu saat ini merupakan pisau pemangkas yang sedang memotong bagian yang tidak penting di sana. Berbagai penundaan, pembatasan yang sedang terjadi dalam hidup kita hanya sarana untuk melatih kepekaan kita kepada kehendak Tuhan. Jangan berusaha dengan caramu sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Lakukan apa yang baik di matanya. Mungkin mata orang akan menghakimi saudara. Mungkin mencemooh. Tapi yang kita lakukan seperti perempuan. Dia lakukan itu untuk Yesus. Yesus tahu apa yang baik. Karena dia tahu apa yang ada di hati kita. Berbagai proses yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin membuat saudara ingin sekali melakukan cara-cara yang lama. Tapi enggak. Hidup kita adalah hidup yang berjalan ke depan. Tuhan ada dalam proses-proses yang kita alami. Waktu saudara menjalaninya, saudara tidak menjalaninya sendiri. Ada dia yang berjanji akan menyertai kita selalu. Dan tidak akan meninggalkan kita. Tetap tinggal di tempat yang Tuhan mau kita berada. Dan bergembiralah karena Tuhan dengan semuanya itu. Karena semua yang kita lakukan dalam Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Keadaan mungkin berkata, mungkin ada manusia, mungkin ada orang, mungkin situasi keadaan bilang, nggak mungkin. Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil. Saya sedang berbicara kepada orang-orang yang mungkin sedang merasa putus asa. Saudara-saudara mungkin sedang melihat jalan yang buntu. Tapi Tuhan tuh membuka jalan. Tuhan membuka jalan bagi kita. Saat sepertinya tidak ada jalan, Tuhan selalu buka jalan. Kenapa? Karena Dia bersama-sama dengan kita.